Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ketemu lagi kita kembali pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami dapat bertemu kembali pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami sebentar mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, hati pikiran kami diperbaharui. Kehendak-Mu yang jadi bagi kami, karena semua kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ketemu kita pagi ini dengan sukacita. Judul renungan kita pada pagi hari ini, ikut Yesus bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk melepaskan. Di tengah dunia yang serba tradisional, banyak orang datang kepada Tuhan dengan harapan akan mendapatkan sesuatu, berkat, kesuksesan, jodoh, pemulihan, bahkan popularitas. Namun Injil Kristus memanggil kita kepada sesuatu yang jauh lebih dalam, melepaskan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikut aku, yang terdapat dalam Lukas 9 ayat 23. Dalam ajaran ini, Yesus tidak menjanjikan kemudahan atau hadiah duniawi, tetapi justru penyangkalan diri dan salib. Dunia simbol kehilangan dalam pengorbanan. Mengikut Yesus bukanlah tentang apa yang bisa kita dapatkan, melainkan tentang apa yang bersedia kita lepaskan demi Dia, yaitu egois, kesombongan, harta, reputasi, bahkan rencana hidup kita sendiri. Seperti Paulus yang menulis dalam Filipi 3 ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Tuhan bukan alat ataupun Tuhan bukan alat, Ia tujuan. Banyak di antara kita menjadikan Tuhan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pribadi, seolah Tuhan adalah alat, bukan tujuan. Kita berdoa untuk mendapatkan berkat, beribadah agar hidup lancar, melayani supaya dilimpahi rezeki. Hubungan seperti ini tidak didasarkan pada kasih, tetapi pada kepentingan diri sendiri. Namun Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi pengguna Tuhan. Ia memanggil kita untuk menjadi murid. Bayangkan, hubungan yang hanya aktif ketika kita butuh, kita hanya menyebut nama Tuhan ketika terdesak, tetapi melupakan Dia ketika keadaan kita baik. Dalam pendekatan seperti ini, doa hanyalah tombol. Dan Tuhan dianggap mesin otomatis yang harus menuruti perintah kita. Padahal ini adalah bentuk penyalahgunaan iman. Iman yang berdasarkan pada hasil, bukan pada pribadi Kristus itu sendiri. Yesus menegur cara berpikir seperti ini. Dalam Yohanes 6, setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus melihat orang mencarinya bukan karena mengerti tanda-tanda rohani, tetapi karena mereka kenyang. Ia berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Mengikut Yesus bukan berarti kita berhenti berharap atau memohon sesuatu kepadanya.
Tetapi esensi dari pemuritan adalah penyerahan diri total. Kita datang kepadanya bukan untuk meminta sesuatu terlebih dahulu, tetapi untuk mengenal, mencintai, dan mentaati Dia. Pemuritan sejati memindahkan pusat hidup dari apa yang aku inginkan kepadanya, apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bukan jalan menuju berkat. Tuhanlah berkat itu sendiri. Dia bukan sarana menuju kehidupan yang lebih nyaman, tetapi Ia tujuan dari seluruh kehidupan kita. Yesus tidak pernah menyembunyikan harga untuk menjadi murid-Nya. Ia berkata, setiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-Ku, yang terdapat dalam Lukas 14 ayat 33. Mengikut Kristus berarti bersedia kehilangan kendali atas hidup sendiri demi ketaatan kepada pimpinannya. Kehilangan ambisi pribadi demi misi kerajaan Allah. Kehilangan pengakuan dunia demi perkenanan Tuhan. Kehilangan kendali atas hidup sendiri demi ketaatan kepada pimpinannya. Kehilangannya ambisi pribadi demi misi kerajaan Allah. Kehilangan pengakuan dunia demi perkenanan Tuhan. Mengikut Kristus bukan tentang mendapat apa yang kita inginkan, tetapi tentang penyerahan segalanya demi mengenal Dia. Dalam kehilangan dunia, kita justru menemukan harta sejati Tuhan sendiri. Dialah tujuan, bukan alat untuk mencapai keinginan kita. Apakah kita tetap mencintai Tuhan? Kita berdoa, doa kita dijawab seperti yang kita harapkan. Apakah kita tetap setia mempercayai Tuhan ketika berkat duniawi tidak mengalir? Mari merenung, kita renungkan di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Mengikut Kristus dengan setia membawa kita ke tempat yang paling aman dan tenang. Meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan, sebab bersama Dia segalanya menjadi indah. Indah menurut versinya, bukan versi kita. Kalau diminta dengan versi kita, kita mempunyai angan-angan yang begitu menginginkan dunia ini. Tetapi menurut versi Tuhan sudah ada semua di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, hari persiapan menyambut hari Sabat yang kudus besok pagi. Tuhan berkati.